Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam. lagi kita di Halo ISPI Pod. Ingat Ingat obat, obat, ingat ingat ISPI. ISPI. Ya. Oke, pada hari ini kita bertemu kembali di podcast Halo ISPI ya, di mana pada siang hari ini narasumber kita adalah dosen muda ya, yaitu Bapak Apoteker Muhammad Hafiz Abiyu Patin Pawaji M.Pharm. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu gimana kabarnya Bu? alhamdulillah baik ya. Oke, Sobat ISPI ya, pada hari ini kita akan bincang-bincang ini ya Iya, dengan dosen muda ya. Kita mau bicara tentang inovasi nanomedicine ya iya Pak ya. betul. Di mana nanomedicine ini sudah mulai dikenal ya, sesuatu yang kecil tapi dia akan berdampak besar di dunia pengobatan. Iya betul ya Bu. Ya. Oke, kita mungkin akan menggali lebih dalam lagi ya, apa itu nanomedicine ya. Mungkin sebelum Hmm, lanjut ya Pak ya, ini Sobat ISPI mungkin bertanya-tanya kira-kira iya, apa sih gitu ya hmm, nanomedicine ini sebelum kita membahas yang lain. baik. Mungkin kita bahas dulu sebelumnya, sebelum ke nanomedicine kita masyarakat luas mungkin mengenal namanya adalah nanoteknologi. Mungkin di handphone nanti prosesornya ukuran nano. Biasanya Mhm, reviewer handphone ukuran chipsetnya nano, mhm. laptop chipsetnya nano. Tapi Oke. di farmasi, di kesehatan juga ada yang namanya nano, yaitu nanomedicine. Dan Nah, nanti itu akan turun, ada beberapa sub lagi, mulai dari nano kosmetika, nano herbal seperti itu yang mana memang harapannya kita mendengar namanya nano, berarti ukurannya kecil, bukan permen nano-nano, tapi iya, ukurannya adalah nanometer dan mhm, ada medicine di belakangnya, berarti pengobatan dengan obat yang berukuran nano. iya. Seperti itu. Oke, berarti sebenarnya eh, bicara tentang nano ini di era sekarang ini Pak ya, jadi tidak hanya nanomedicine saja mungkin ya Sobat ISPI, kita sudah mengenal sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Hafiz tadi ya. Nah, kenapa sih Pak tiba-tiba muncul yang disebut dengan nanomedicine ini sebelum kita bicara yang lain gitu? Baik Ibu. Jadi memang ranah penelitian dulu banyak yang menggali tentang pengobatan-pengobatan arahnya Mm-mm, konvensional, kemudian ada obat yang tidak larut di dalam air, akhirnya betul. perlu suatu formula dalam Mm-mm, farmasi biasanya ada contohnya emulsi seperti itu mm-mm, yang sering kita minum sirup bentuknya mm-mm. emulsi yang berwarna putih, putih susu seperti itu. Nah, itu Iya. dibuatlah nano, akhirnya disebutlah nano emulsi. Yang mana Mm-mm. harapannya ukurannya menjadi ukuran nano dan Mm-mm. itu bisa tertarget arah pengobatannya. Nah, Oke, jadi berarti lebih tepat sasaran iya mungkin betul gitu Ibu. ya, maksudnya Pak ya gitu. Kalau kita bicara tentang obat ya, tentunya nanti dia berikatan dengan reseptor. Nah, yang kita tahu sekarang pengobatan konvensional itu Mhm. belum tentu itu semuanya tepat gitu. Iya Tapi pada saat kita menggunakan nanomedicine ini karena ukurannya itu sudah didesain sedemikian kecil sehingga dia bisa mencapai betul-betul efek sasarannya lebih tepat. betul Ibu. Nah, gitu. Nah, Oke, kemudian prinsip dasar dari nanomedicine itu seperti apa, Pak? oh, ini cukup luas sebetulnya. Mhm, Ada tidak hanya di bidang farmasi, ada juga yang nanomaterial, nanti mereka khusus bidang fisika biasanya mencari ukuran nano di bidang materialnya, seperti itu kita adalah nanoterapinya atau nanomedisinnya tadi. mhm, Betul yang Ibu sampaikan tadi, sekarang kita banyak bergelut dengan penyakit salah satunya kanker. iya, Ya, kanker betul, yang mana kalau orang sudah terkena kanker pasti tingkat anxiety atau kepanikannya betul, meningkat, baik itu dari pasien, keluarga. Nah, sekarang itu di akhir-akhir ini beberapa tahun, 10 tahun terakhir banyak yang mhm, mengembangkan tentang nanopartikel untuk pengobatan kanker. Jadi mhm, nanti dari nanopartikel itu sendiri, dia ukurannya kecil, kemudian dia mudah untuk diserap, tapi mhm, ukurannya tetap dalam 1 sampai dengan 100 nanometer. mhm, Kalau terlalu kecil juga dia berbahaya, tidak mhm, sesuai efeknya, makanya kita sering mendengar sesuai kapasitasnya, jumlah idealnya. Terlalu betul, kecil tidak boleh, terlalu besar dia juga akan terhambat. mhm, Nah, jadi kanker mulai dari kurkumin, kurkumin contohnya itu dia tidak larut di dalam, pencernaan kita. Akhirnya mhm, dibuatlah salah satunya adalah nanokurkumin. mhm, Kemudian ada beberapa penelitian dari BRIN, mungkin anak-anak zaman sekarang kenal dengan kosmetika ya, iya, selulit, mungkin bekas luka seperti itu. iya,
Sekar atau yang kita kenal biasanya ada salah satu tanamannya adalah Centella asiatica atau Mhm. pegagan. Iya. Nah, itu dikembangkan dalam bentuk nano dan memang terbukti berefek untuk penyembuhan selulit ataupun sekar yang memang cukup sulit untuk dihilangkan, Oke. apalagi untuk ibu-ibu yang hamil ya, setelah Mhm hamil nanti mhm. akan ada stretch mark seperti Iya, itu. betul. Jadi tidak hanya di dunia obat-obatan saja gitu ya, sekarang Betul. sudah merambah ke kosmetik ya, sampai tadi yang bisa digunakan untuk, ibu-ibu ya, itu biasanya Ya, satu apa, momok ya iya, setelah, hamil kemudian melahirkan, kemudian ditambah lagi, sesar ya, iya pasti betul ya. biasanya meninggalkan bekas. Nah, yang bisa menggunakan, nanomedicine ini ya. Oke, tentunya kalau kita bicara nanomedicine ini terkait juga dengan teknologi pastinya ya, Pak, Iya, ya. Nah, pasti. teknologi ini pun biasanya juga ada aplikasi yang kita gunakan. Nah, mungkin Iya. Pak Hafiz bisa menjelaskan aplikasi apa saja ya yang bisa digunakan terkait dengan Mmm, nanomedicine? mungkin tadi sudah disinggung sedikit tentang Mhm, kanker, kemudian ada juga di bidang biomedis ya. ya, Biasanya contohnya kita nanti ada pasien yang mengalami suatu penyakit di organ tertentu, pasti mhm, kita membutuhkan yang namanya CT scan, ya, MRI, seperti itu. betul, Nanti, di salah satu universitas Indonesia, sebut saja Universitas Airlangga, itu mhm, mengembangkan, eee, agen kontras, yang mhm, mana awalnya itu konvensional mhm, tidak berukuran nano, mhm, kemudian dibuatlah ukuran nano. Dan mhm, beberapa artikel juga menyebutkan memang dengan pembuatan ukuran nano itu akan menunjukkan kontras yang lebih baik dibanding yang tidak berbentuk nano. Dan itu mmm, sudah dikomersialkan mhm sebetulnya mhm untuk mhm, kontras yang disuntikkan ke tubuh setelah kemudian dibaca menggunakan MRI. mhm mhm. Jadi sangat membantu bagi dokter untuk menetapkan diagnosisnya. Oh gitu. Terus kalau yang seperti kanker tadi Pak, Nggih. aplikasinya apa tuh yang bisa digunakan? Aplikasinya banyak tanaman, biasanya arahnya ke nano herbal. Nah, Jadi sekarang back to nature, biasanya kan kita sudah betul, arahnya back to nature. heeh, Bahkan masyarakat juga akan kembali ke pilihan alternatif pengobatan selain mhm kemoterapi dan lain-lain yang mhm memang banyak efek sampingnya. Nah, mhm kemudian banyak ilmuwan di luar sana juga di Indonesia khususnya yang memang komoditi dari tanamannya itu tinggi, akhirnya mengembangkan. Kemarin sempat viral tentang bajakah ya, Ibu. mhm, Dan itu betul, sudah ada beberapa yang mengembangkan juga tentang bajakah apakah bisa dibuat sebagai anti kanker, mhm kemudian dipelajari kembali sifat dari bajakah itu apakah dia larut ke lipid ataupun mhm, tidak. Jadi nanti ditentukan jenis nanonya yang mana yang sesuai. mmm, Karena ada beberapa jenis nano itu ada yang topikal, ada yang oral, mhm. ada yang juga berbentuk nano emulsi seperti itu. Oke, berarti satu obat nanomedicine itu, pada saat akan dibuat, bentuk sediaan nanomedicine itu yang harus diperhatikan tadi apa saja, Pak? Yang pertama tadi bentuk, kelarutannya, Iya ya? betul. Eee, Mungkin kalau di farmasi praformulasinya ya, iya kita kenal. Mungkin betul, bagi mahasiswa yang tugas akhir nih, iya, jadi harus paham tentang praformulasi. Jadi mhm sebelum melakukan formulasi kita mengenal dulu mhm siapa, bagaimana sifatnya, mhm, apakah dia larut dan karakteristiknya ya gitu ya? karakteristiknya seperti itu. Oh, nah itu nanti bisa dimasukkan ke aplikasi tadi gitu ya, Iya Pak? betul. Sehingga nanti kita bisa menentukan akhirnya, bentuk nanomedicine-nya seperti apa, Iya, yang gitu. sesuai sebenarnya. Oke, bicara tentang nanomedicine ini saya kok terbayang yang pertama itu harganya, Iya, ya. Karena prosesnya itu tidak mudah ya betul kalau betul. menurut saya. Nah mungkin, keuntungan lain apa sih Pak gitu, Mmm, pada saat, masyarakat atau pasien gitu ya atau mhm. dokter deh tenaga kesehatan, memilih untuk menggunakan nanomedicine ini? Oke baik. Mungkin tantangannya yang pertama selain dari biaya adalah Mhm. tingkat toksisitasnya yang masih dipertanyakan biasanya sampai Oh saat gitu. ini, iya. Jadi Oh, toksisitas itu kan penting dalam, rilis suatu obat. betul. Nah, Heeh. zaman sekarang juga banyak, kosmetika menyebutkan no animal testing. Mmm, Nah, padahal itu mungkin ada pro dan kontra ya iya. dalam bidang, eee, industri dan Mhm, bidang kesehatannya sendiri. mhm, Mungkin kalau bagi kita yang farmasis pasti lebih, oh lebih baik diujikan mhm. praklinis dulu sebelum Dilempar ke iya ke-marketing-kan. Nah, betul. seperti itu. Tapi, nano ini tadi kembali tantangannya toksisitasnya yang belum, eee, confirm seperti itu Mhm, untuk beberapa khususnya yang penggunaan secara oral ya, Ibu. mhm.
Karena Berarti memang produk nanomedicine ini, belum apa ya namanya, belum sepenuhnya iya, diterima. heeh, Tapi contohnya yang tadi MRI, kontras tadi itu heeh, sudah terjual, memang ada heeh, untuk kontras memang itu lebih baik. Nah, mhm, kemudian kemudian nano-nano yang lainnya ada arah sekarang itu adalah nano topikal. Jadi mhm, penggunaannya untuk topikal. topikal, Nah, kalau yang sistemik itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan apakah itu keamanannya sudah terjamin. nah betul. Berarti, apa namanya ya, mungkin harus masih dipilah-pilah Betul, ya, Pak, ya. Beda ya kalau obat yang memang sudah beredar di pasaran itu pasti dikatakan sudah aman. aman Iya, ya, betul. berarti ini apakah melewati BPOM atau seperti apa, Pak? Mulai BPOM, kemudian FDA juga Heeh, pasti itu akan dikonfirm apakah heeh, dia aman penggunaannya. Contohnya tadi yang MRI itu heeh, sudah dikonfirm memang heeh, sudah masuk database dan bisa digunakan. Kemudian contohnya yang kemarin beberapa tahun yang lalu kita heboh dengan COVID. heeh, Nah, seperti perusahaan Pfizer, ya Moderna, betul mereka betul, mengembangkan itu Ibu, mhm, penggunaan nano untuk membawa si mmm, mRNA-nya. iya, Nah, jadi bentuknya sudah sampai fase ketiga kalau tidak salah sudah beberapa eh, penelitian menggunakan nanonya tadi mhm, itu sudah tertarget untuk vaksin COVID seperti itu. Tapi oke, sampai fase ketiga. iya. Kemudian keuntungan yang lain itu nanomedicine ini bisa mendeteksi, dini ya. Ya, betul. Nah mungkin Pak Hafiz bisa menjelaskan. Jadi nanti dia akan menebak atau menentukan, bukan menebak, menentukan biomarker Mhm, yang sesuai, mhm, yang mana nanti dia akan masuk ke dalam biomarker itu dan mhm. akan membaca, dan itu yang akan mempercepat proses pendeteksian dibanding dengan yang konvensional. Iya, oke betul. Saya sempat membaca, sebelumnya gitu ya, terutama pada penyakit-penyakit kanker ya, Pak, Iya, ya. virus juga. Iya, karena selama ini kan untuk, penyakit kanker itu, untuk proses diagnosa sampai Mhm, pendeteksiannya itu kadang, terlambat iya, gitu. Karena prosesnya yang cukup lama, tapi setelah, beberapa, tenaga kesehatan, dokter gitu beralih ke nanomedicine ini, deteksinya menjadi lebih cepat sehingga pasien itu, masih di stadium awal itu sudah bisa bisa ditemukan. terdeteksi ya. Oke, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih perkembangan nanomedicine ini ke depan gitu Iya, atau tantangannya iya. kira-kira? Eee, Mungkin lebih ke harapan ya Ibu nih. Iya, Harapannya betul. nanomedicine ini bisa tetap dikembangkan ya, walaupun dengan beberapa tantangan khususnya dengan terkait toksisitas yang masih untuk pengobatan jenisnya adalah oral, seperti itu yang Mhm, masih banyak dipertanyakan, iya, karena cukup ada beberapa artikel yang menyebutkan terjadi kerusakan hati dan seterusnya. Tapi yang secara topikal memang, lebih ke arah bisa lebih diaplikasikan aman ya seperti itu, mungkin karena ya. dia tidak secara sistemik, Iya, secara tubuh betul. kita menyeluruh seperti itu. Mhm, mhm. Dan harapannya Indonesia bisa jadi salah satu pelopor nano herbal ya, Nah, karena mudah-mudahan kita ya. komoditi tanamannya banyak seperti Mhm. itu, dan juga harapannya mungkin dari ISPI bisa salah satu yang berkontribusi dalam hal Amin. tersebut. Mudah-mudahan nih dengan bergabungnya dosen-dosen muda, kemudian mahasiswa juga ya ikut termotivasi untuk apa namanya ya, kita ikut berperan untuk Hmm, lahirnya nanomedicine ini. iya. Gitu. Nah untuk regulasinya sendiri bagaimana Pak? Nah, regulasi kembali ke FDA dan BPOM kalau khususnya di Indonesia Ya, memang sudah BRIN kan, BRIN Badan Riset eh, Nasional Indonesia ya, juga melakukan penelitian yang tentang seluloid tadi menggunakan mm, centella acetica, dan mm, itu sudah masuk proses ke tahap yang lebih lanjut. iya. Harapannya bisa dikomersialkan. Nah, kalau tadi Pak, untuk mengantisipasi karena memang salah satu faktornya adalah biayanya memang cukup Iya. tinggi. Nah, menurut Bapak sendiri atau saran gitu seperti apa sehingga teman-teman kita di luar sana bisa termotivasi gitu? Kalau terkait biaya nanti mungkin kita lebih ke arah kerjasama ya, Mhm. kerjasama dengan luar negeri seperti itu. Kemudian juga Mmm, misalnya memang sudah confirm terkait keamanannya, mungkin dari industri nanti bisa menjadi salah satu menyiapkan alat untuk pembuatan bisa bekerja nanopartikel sama itu gitu ya sendiri. Pak Iya, ya, betul. nanti yang menciptakan dari tim riset mana, kemudian nanti dari industri itu bisa menyediakan
fasilitas ya Hmm. tentunya. Karena tadi kita sempat berbincang di awal ya Pak ya, Hmm. mungkin ke depannya kalau sudah nanomedicine ini banyak digunakan biayanya karena produksinya sudah Iya. dalam bentuk massal dalam jumlah yang banyak, karena kan kita kalau bicara marketing gitu ya, semakin Hmm. besar yang diproduksi Iya, tentunya biaya produksi itu akan akan semakin menurun. kecil. Tentunya nanti harga yang ada di pasaran itu juga bisa lebih Turunkan. ditekan gitu Iya, ya Pak betul. ya. Tuh. Kemudian mungkin kalau kita kaitkan dengan AI atau AI ini ya. ya, gimana Pak? AI, artificial intelligence ya, atau Iya. kecerdasan buatan itu sangat membantu. Hmm. Ya banyak ChatGPT, Perplexity dan lain-lain seperti Hmm. itu, yang mana itu bisa akan memudahkan ilmuwan untuk mencari dasar awal, Hmm. bukan sebagai eh, hanya Contekan gitu ya. bukan contekan atau di copy langsung seperti itu, tapi Iya. sebagai gambaran awal, oh apakah ini memungkinkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk Ya. diproduksi atau dibuat menjadi suatu penelitian nanopartikel seperti Hmm. itu. Jadi kita bisa menemukan lebih cepat eh, artikel-artikel yang sesuai, Iya. tapi tetap perlu kita konfirmasi kembali apakah artikel yang ditunjukkan ataupun referensi yang diberikan oleh AI tersebut itu betul-betul ada di baik itu Google dan lain-lainnya Iya. seperti itu. Kayak mungkin kalau bisa disimpulkan sebenarnya nanomedicine ini bukan menciptakan satu zat atau senyawa yang baru ya Iya Pak ya, betul. tapi senyawa itu sebenarnya sudah ada, tapi kita modifikasi dengan menggunakan metode nanomedicine Iya ini. Nah, betul. nanomedicine ini sendiri sebenarnya itu satu cabang ilmu tersendiri atau merupakan gabungan dari Hmm. beberapa cabang ilmu? Baik, rumpun utamanya adalah nanoteknologi. Hmm. Nanoteknologi baik di bidang fisika, Mhm. informatika, kemudian teknologi laptop dan lain-lainnya itu Mhm. adalah nanoteknologi. Tapi Hmm. di bidang kesehatan disebutnya adalah nanomedicine atau Mhm. nanoterapi. Iya. Nah, nanoterapi tadi ada lagi subnya, nano kosmetika, nano herbal, Mhm. kemudian ada nano biosensor. Hmm. Nah, itu beberapa nano tapi dalam lingkup nano. Iya. Tapi kita misalnya membahas tentang kefarmasian, pasti kita akan membahas tentang pengantaran obat atau drug delivery. Iya. Seperti itu. Oke, mungkin Sobat ISPI sudah mulai paham ya, sudah mulai terbuka gitu, apa sih yang disebut dengan nanomedicine, sampai tadi keuntungan, dan kelemahannya itu salah satunya tadi harganya mungkin masih mahal, karena Betul. memang ini belum terlalu familiar, hanya beberapa saja yang masih menggunakan. Nah, kesimpulan akhirnya Pak, apa nih pembicaraan kita Hmm, pada hari ini terkait nanomedicine baik. ini? Atau saran-saran masukannya? Baik, mungkin untuk nanomedicine ini jangan, mungkin sedikit yang masih mendengar tentang itu, tapi kita Mhm. harus tetap menerima dengan perkembangan zaman. Oke, Dan awal-awalnya dulu juga nanoteknologi yang lain itu juga masih dipandang sebelah benar. mata, dan tidak dipungkiri pasti nanomedicine ini dipandang sebelah mata. Iya. Tapi kita tetap terus berharap semoga ini menjadi satu terobosan yang mana Mhm. bisa memerangi beberapa penyakit yang memang masih menggeluti kita yang belum bisa disembuhkan, dan bisa menjadi satu harapan bagi pasien yang mengalami suatu penyakit, contohnya saja kanker seperti itu, bisa Mhm. sembuh secara total. Iya, oke. Nah, mungkin itu ya, apa namanya, pembicaraan kita pada hari ini terkait nanomedicine ya. Jadi kalau bisa, saya ilustrasikan itu satu barang yang kecil ya, tapi insya Allah ke depannya nanti dia bisa membawa dampak yang besar bagi Hmm. dunia, kesehatan. Ya, jadi kita berikan, approve gitu buat teman-teman yang sudah, melahirkan munculnya nanomedicine ini, mudah-mudahan bisa berkembang, terutama tadi nano herbal ya Pak Iya ya, betul. karena memang Indonesia ini apa namanya, banyak bahan alam yang bisa digunakan untuk pengobatan ya. Nah mungkin sampai di sini dulu ya, halo ISPI Pot pada siang hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita Iya Bapak Bu. Hafiz ya. Iya. Mudah-mudahan di lain waktu nanti kita bertemu kembali dengan materi yang lebih ini lagi ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ingat obat, ingat Ingat ISPI. ISPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.